Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran kita juz amma. Lanjutkan surat Al-Qari'ah halaman 25. Yang terakhir ayat berapa? 6. Sekarang 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan amal baiknya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, dia dalam kehidupan yang sangat memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangan amal baiknya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di dalam surat Al-Qari'ah ayat ke-6, Allah menyatakan orang yang timbangan amal baiknya itu berat, maka dia ada dalam kehidupan yang sangat memuaskan, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang harus berusaha di dalam hidupnya ini berbuat kebaikan agar nanti masa depan akhiratnya itu baik. Ya kayak bapak-bapak ini, Pak, kayak ngaji gini ini kan pahalanya besar, Pak. Bapak tahu pahalanya orang ngaji itu? Mosok wis pirang-pirang tahun sik kurung ruwae.
khairun min alfi rakaatin, orang ngaji 1 jam itu lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Lek ngantuk ya napa Pak Ustaz? Padha ae wis ganjarane gawe padha. Sik lumayan ngantuk sik gelem budal ae nggih. Golek cagak ngurus senden. Lek Pak Dewo golek cagak mboten ngantuk njene ngene senden ngoten mawon. Sehingga Nabi mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladangnya akhirat. Kadang-kadang pas wiritan itu aku angen-angen, ya Allah muga-muga keterima ngoten niki ngono. Amin wa wiritan mboten enten angen-angen ngoten apa? Napa? Kok blese apa? Yo mbek angen-angen muga-muga keterima ngeten niki saged bot-boti besok sangune ndek akhirat. Ya. Kok kana sing amin blese. Kaya sapa ngomong kabul mong. Amin ngoten mawon Pak. Mboten kampanye mboten niki. Oh ya amin ya amin, ya kabul ya kabul. Nggolek kabul lek salat ya apa? Lek imame walad dolin kok ade kabul ngono lak bid'ah mana-mana. Nah, karena pilpres ini jangan sampai merusak ukhuwah Islamiyah kita. Beda pilihan yus, kau usah musuh-musuhan, Pak. Ya. Karena menganggap calonnya lebih baik, ilok-ilok no kancane. Ya, gak oleh no gak ilok. Sehingga Dewan Masjid Indonesia melarang menggunakan masjid untuk kampanye. Kan tujuannya itu menjaga ukhuwah Islamiyah. Jadi itu kalau di masjid tidak boleh ngomong politik ya Pak ya. Kok amin mana? Untuk gak dungo kok amin aja. Es repot aja wong. Kemarin ada takmir masjid. Di grup takmir itu sering bertengkar. Loh kenapa kok bertengkar? Sebagian takmir itu senang politik. Oh, itu hingga rayung tukaran kan nontek lamongan akan omong-omongan karena tolong Ustaz dibahas ngono. Lek wis ruwet ustaz sing ngomong. Tuh repot ngomongnya. Termasuk yang wiritan saya ajarkan kemarin wis Jamal kan belum itu. Yang subhanallah itu. Sudah ajarkan itu. Maksud sih. Sing wiritannya Nabi Muhammad itu loh Pak. Dibaca setelah subuh, dibaca 3 kali. Bukan masjid ini lah ya. Karena Nabi pernah di rumahnya Sayyidatuna Juwariyah itu. Nabi berangkat ke masjid, istrinya sholat di rumah. Ketika Nabi kembali, biasanya Nabi itu kembali setelah isyraq Pak. Baru setelah sholat sunnah isyraq, Nabi kembali. Itu Sayyidatuna Juwariyah itu masih di tempat sholatnya. Nabi tersenyum. Mirip punyai sawo jajar Pak enggak? Nah, Rasulullah tersenyum.
Juwaria, maukah kamu saya ajari wiridan yang kalau kamu baca 3 kali maka pahalanya lebih banyak dibandingkan wiridan apapun yang kau baca setelah subuh sampai waktu isyraq ini. Masa belum saya ajarkan? Sudah Pak ya? Ono sing belum barang anjene lali ya gak gelem nyatet. Pak De sampun nah. Waktu itu Pak De gak nyang paling. Subhanallah adada khalqi terus ini gak dihafalno lek guru kamu. Kalau punya HP ya direkam Pak, kena kayak sinau dewe nih Oma. Oh ini ada YouTube-nya ya. Ya bisa mencetel lah yuk. Subhanallah adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arsyih, subhanallah midada kalimatih. Itu dibaca 3 kali Pak. Itu pahalanya lebih banyak dari wiridan apapun yang dibaca setelah subuh sampai isyraq itu. Menunu penting gak kayak boti amalnya besok. Syaratnya meninggalnya husnul khotimah. Ya Pak ya. Husnul khotimah penting Pak. Biar tabungan amal kita itu ada gunanya. Kalau kita meninggal husnul khotimah. Kalau meninggal tidak bawa iman, habis semua celengan. Kata Imam Abu Hanifah itu ada 3 hal yang sering menyebabkan orang meninggal su'ul khotimah. Itu ada 3. Sudah tahu belum? Nah, 1, tarku syukri ala ni'matil iman wal islam. Orang yang tidak berterima kasih kepada Allah, dititipi iman sama Islam itu tidak pernah dirawat Pak. Cara ngerawatnya ya ibadah itu. Maka kalau orang sedang melaksanakan sholat, sebenarnya dia sedang merawat iman dan Islamnya. Ditambah lagi ibadahnya didasari ilmu. Waduh tambah hebat itu. Mulane dadi wong Islam ya ibadah, ya ngaji ya ibadah. Jangan ibadah tok gak tau ngaji. Pengen ngaji mulai. Kumaneng ustaz pelat itu tambah wis wegah ngrungokno. Nun sing gak pelat ae wegah kok. Halo? Ini orang ngaji itu dalam rangka membuat bobot ibadahnya semakin baik Pak. Jadi dia merawat iman dan Islamnya. Yang kedua, tarkul khaufi ala mauti su'il khotimah. Dia tidak pernah takut meninggal su'il khotimah. Hingga tidak pernah zikir. Biasa mari sembayang sembayangnya gak khusyuk, sering lamun, gak tahu wiritan. Enten nanti mriki. Lek sembayang lamun Pak, juk dindi pikirannya. Mari salam langsung melencing. Lek Pak Dewa waduh sregep wiritane jos Pak De. Astagfirullahaladzim. Mari salat saya minta maaf. Saya kadang-kadang mikir, wis sembayang sik njaluk sepuro, iki ngapik wong. Halo? Sembayang kok wis apik ya. Sik astagfirullahaladzim iku akhlak Pak. Nabi ngajari kita akhlaknya yang
baik sama Allah. Terus baca la ilaha illallah la syarikalah. Terus Pak Dewawu Allahumma ajirna minan nar 7 kali apa dia? Webet. Siapa yang salat baca Allahumma ajirna minan nar, saat itu neraka juga berdoa kepadanya. Karena Allahumma ajirna minan nar itu, ya Allah jauhkan kami dari neraka. Neraka saat itu juga berdoa, ya Allah jauhkan aku dengan dia. Ngono Pak Dimang mojo 7 kali, waduh hebat. Aku wiritan ambek nangis aku, ya Allah tebiaken jangan neraka. Pak D tadi nangis apa ndak? Ya rahasia Pak Ustaz, masuk nangis tidak cerita. Allahumma ajirna. Sebenarnya kalau orang sholat gak wiritan eman Pak. Banyak fadilah-fadilah yang disampaikan Nabi kalau dibaca setelah sholat itu jadi spesial Pak, bacaan-bacaan itu. Kalau dibaca selesai sholat 5 waktu. Ulek mati getun. Jadi malaikat kon kok wiritan sregep rada abot kan timbanganmu. Lah kon gak tau wiritan malah wenteng iki rak keplesik ngono, waduh getun. Men balaken malih yo gak iso kasep. Halo? Hidup itu kan hanya 1 kali Pak. Lek 2 kali enak Pak. Hidup pertama bandengan tok. Kok mati urip maneh sembahyang ngaji. Lah urip mek sepisan. Maka tidak ada pilihan lagi, kita harus jadi orang yang baik. Yang berat, yang ketiga yang menyebabkan su'ul khotimah itu zulmul ibad, sering mendolimi hamba Allah yang lain. Wonge petita petotak besengat apa maneh iku situ. Wak diwo pinterane. Lenang wong sing apik Pak. Nang tangga barang ku nyopo lek monggo asalamualaikum waalaikumsalam ngono dadi wong cuk nyegidhek kae. Halo? Ini apa Pak Dek? Itu kopi nyut. Aku gak tahu ro getepoke nyut apa. Ya orang tuh hablum minallah ya hablum minan. Sering menyakiti orang itu kadang-kadang menjadi sebab meninggalnya tidak baik. Ada kejadian itu orang itu jahat nang tonggo yang ngamukan manono mati Pak punya. Nyo mati nelek naudzubillah min dzalik. Mulai kok Pak D kan meseman apa wong apik wong sembahyang sregep nang tangga ya meseman. Nggih. Ya nek Pak D kok gak iso ngantuk aku heran. Sanes kula Pak D sing janjang gak nduntu sanes kula. Yang pahalanya berat lagi itu kalau baik sama orang tua Pak. Waduh gawedhe ganjarane. Mbak Nabi mengatakan ridhollah
fi ridhal walidain. Ridha Allah itu ada di ridho kedua orang tua, itu saking besarnya pahalanya. Di antara yang hadir ini yang orang tuanya masih ada angkat tangan, Mbak. Waduh, Pak Dokter enggak ada. Tolong ya tempe atu pun. Mulane hati-hati nang aku iki malati aku iki. Nek nang wong tuwa barang ku sing gati Pak nggih. Ibu kula sik wonten kula won dadi ustaz Pak. Coba sapa-sapa ya. Lah, kadang-kadang kalau ceramah ke sana kemari kan dikek sangu ah. Coba sapa-sapa. Lah aku janjian sama istri saya, Dik, lek disangani wong karo edeng mbek ibu ya. Wong nggih panjenengan bojoku neriman, Pak. Halo? Ya aku lek mari ceramah di mampir ndek ibu ten Lesan Pura ndek Pak. Gang 6. Nah. Pujeto ada. Saiki wis jarang undangan Pak Dik. Wong rada pelet. Ngene iki lek gak dijarol nek kene ya ndok matok ta aku. Halo? Untunge masjid kene sik gelem tak ceramahi. Isoku kan mek ceramah tok, Pak. Kon pencak ya gak iso. Ngudek lolo ya gak iso. Alhamdulillah. Masa pelet ojo dipecat ya Pak Dokter ya. Saaken aku iki. Pernah saya diundang Muslimat Kota Malang, Pak. Aku sing ceramah di Gedung Cendrawasih ngono lho. Lah ibu saya kan pengurus ranting ah, biasanya duduk di belakang. Gara-gara aku sing ceramah lungguh nek ngarep, Pak. Nangis ibuku. Umur sik kile aku delung ngarep iku kok lan sing ceramah awakmu. Tuh aku tuh nangis saling iku. Ya napa? Oh, bapak pun dangun niku mboten enten. Kalau lulus alian itu bapak sedo. Kalau pun dangu Pak Di dadi arek yatim Pak Di. Lek piatu sik 3 tahunan iki. Ya napa? Sami. Gak ro aku lek padha. Nah, termasuk orang tua itu ya mertua Pak. Mertua juga orang tua kita. Karena dia mengawinkan kita dengan anaknya. Man zawwajaka itu mertua itu yang baik-baik sama mertua. Kalau mertua saya tinggal satu Pak, ibu. Ini semuanya diturunkan pengumuman. Barang siapa yang gati pada maratuanya, insya Allah mantunya nanti akan gati kepadanya. Pengumuman selesai. Jadi Pak Dokter lek kepindo mantu tepak Pak sing gati. Mertua masih ada Pak? Waduh. Anaknya mertua ada. Iku ae men rumah sing apik. Saudara-saudaranya istri zaman sambung silaturahim. Kalau ingin punya mantu yang baik, itu harus baik sama mertua. Kalau mertua tidak ada ya ke anak-anaknya mertua itu harus baik. Ya Pak ya. Kalau ngomongin ini aku ya soalnya aku ngelakoni, ya sedang berusaha saya itu. Ingin mantu saya yang baik.
Orang yang berat timbangan amalnya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia ada dalam kehidupan yang sangat memuaskan, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau tahu surga itu sudah kayak enggak kelihatan apa-apa, Pak, saking indahnya. Jarak 500 tahun akhirat itu banyak surga sudah terbau, Pak. Bayangkan, yang tidak bisa mencium bau surga itu hanya 3 orang. Satu, akul walidain, anak yang durhaka pada itu tidak bisa mencium baunya surga. Yang kedua, tarikus sunnati, orang yang tidak senang melaksanakan sunnahku, kata Nabi. Waktunya orang sholat, dia tidak sholat. Waktunya orang baca Quran, dia tidak baca Quran. Pokoknya kebiasaan Nabi itu dia tidak suka. Muatalnya gak lumrah. Nauzubillah min dzalik. Yang terakhir itu yang tidak suka baca Quran, Pak. Ya, orang yang suka baca Quran nanti gampang masuk surga. Nah, semoga kajian kita ini mengantarkan kita ke surga, Pak. Ini kan kita kaji isinya Quran. Kata Al-Ghazali, membaca satu ayat faham maknanya itu lebih baik dari baca Quran 1000 ayat tapi tidak faham maksudnya. Kenapa, Pak? Oh, ada pahalanya, tapi baca sekaligus faham gak tambah ada, Pak, nemen ada itu, Pak. Halo? Baca saja tidak faham itu berpahala, apalagi baca faham. Waduh. Ya napa deh? Hebat ada. Yang nangen difahami dan Mbak De gak jangan nangen dok. Difahami. Kata Nabi, kalau kamu minta masuk surga, mintalah sama Allah surga Firdaus, katanya. Surga Firdaus itu yang paling tinggi. Sama Nabi kalau minta surga, suruh minta surga Firdaus, Pak. Maksudnya minta surga, minta yang tertinggi. Apa-apa sih isore, sampai 7 tingkat, apa? Yang paling rendah itu Jannatun Naim namanya. Jannatun Naim itu surga yang paling bawah sendiri. Itu lebarnya itu langit dan bumi, lebarnya, Pak. Panjangnya kita tidak tahu. Itu surga yang paling bawah. Ya, semoga kita semua masuk surga, Pak. Ciri-ciri penghuni surga itu kan ada 4 ya. Sudah tahu belum? Kok belum terus ya? Yang pertama itu wajah yang cemerlang berkat ibadahnya yang istiqomah dan suasana batinnya yang bagus. Orang kalau hatinya bagus itu kan gampang tersenyum, Pak. Temu orang tuh wajah enak, itu cerminan hatinya, Pak. Tapi lek wong metotok ae menunjukkan hatinya lagi, ya kok jenengan tanggal 6 sampai tanggal tua niku sejen apa mboten? Lho lek tanggal 6 kan rada cerah ngoten. Nggih, Pak Dokter. Lek tanggal tua kok
cemerlang itu berarti tabungannya akeh wonge. Halo? Yang kedua itu tangan yang pemurah kata Nabi. Yang suka memberi wonge loman Pak. Nggih. Belajar amin dadi wong loman, cek gampang mlebu swarga. Sing sulit masuk surga iku tidem. Apa Pak tidem? Sekali-sekali coba lek Jumatan nggo duit 1.000 lho Pak. Menek Jumatan betul atau pinten nih? Pinten? Doso. Lek nang Singapura. Waduh nggo dolar-dolar. Lek nang masjid 10.000 dari malaikat ngono njaluk swarga firdaus. Halo? Belajar loman nyoba. Oleh was ngelebokno ku merem Pak. Aja jeling-eling ae. Kok mari amal cerita aku 100 amal ngono. Kayak Pak Di lho, sering amal banyak ndak pernah cerita ya Pak Di ya. Hebat Pak Di. Yang ketiga itu qalbun taqi. Hati yang takut pada Allah. Mau gini takut. Kenapa sampean Mas kok gini? Wedi aku mbek Allah. Ada korupsi takut. Mau selingkuh takut. Ini ada yang istrinya 2 Pak, sini. 2 isinya. Yang kedua lebih muda apa lebih tua? Berusaha adil Pak ya. Beberapa orang itu rabi 2 itu ndak adil Pak. Jadi kok golek molong. Lek adil Pak, cowopet masuk surga Pak. Halo? Adil itu ndak harus rata ya. Kalau istri pertama anaknya 4, istri kedua anaknya 1, belanjanya harus lebih banyak istri yang pertama Pak. Setuju tak Pak? Nusit harus bojone siji meneng ae. Bapak setuju enggak? Kalau istri pertama anaknya 4, istri kedua anaknya 1, belanjanya harus lebih banyak yang anaknya 4. Setuju enggak Pak? Cek ta meneng Pak Dik. Jadi iya, adil itu enggak harus rata. Adil itu sesuai Iya sabar Pak Dik. Nggih. Nanti ditunggu bidadari di surga. Tapi syaratnya lek nang masjid kalau ngelirik lho Pak Dik. Pun nang velodrome ngelirik ae. Mungkin diculuk malaikat ngono. Mela ana wong wedok ayu nigluk Mbak Dik, sabar ditunggu bidadari di surga. Wa amma man khaffat mawazinu, siapa yang ringan timbangan amal baiknya, fa ummuhu hawiyah. Kata amma ya ummu artinya menuju Pak. Sehingga ibu itu bahasa Arabnya ummun. Karena anak biasanya tertuju pada ibunya. Lek nangis mesti golek makne. Ya. Yang di depan namanya imam. Karena perhatian makmum itu tertuju kepadanya. Maka kalau fa ummuhu hawiyah itu tempat yang dia tuju itu hawiyah itu. Jadi jangan sampai
nanti di akhirat ditimbang amalnya itu dikit aja, tidak ada prestasi, masjid yo gak lumrah, komentar gak entek. Halo? Wa ma adraka ma hiyah, tahukah kamu apa hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Pernah Abu Hurairah itu bersama Nabi mendengar suara. Tahukah kamu Abu Hurairah suara apa itu? Saya tidak tahu ya Rasulullah. Itu suara batu yang baru sampai di dasar neraka. Batu itu 70 tahun yang lalu jatuh dari permukaan neraka itu. Sekarang baru sampai di dasarnya. Di neraka itu dalam sekali Pak. Coba Pak ya. Semoga kita masuk surga semua. Amin. Pak sembahyang sing sregep, nyambut gawe sing genah, ke istri jangan suka nyentak-nyentak ya Pak. Insyaallah masuk surga. Sampai sini tidak ada yang tanya Pak, sambil nunggu isya Pak. Pertanyaan yang pertama itu hadisnya itu tidak ada kasturinya Pak, minyak misik. Jadi Rasulullah sampai bersumpah, wallahi famus shaim atyabu indallahi min rihil misik. Ababe orang puasa itu aromanya di hadapan Allah lebih wangi daripada minyak misik. Itu menurut Allah Pak. Menurut manusia ya pancet kotak-kotak ababe. Ya maksudnya itu persoalan bau mulut saja dihargai Allah, apalagi yang lain gitu Pak. Paham ya? Bukan berarti poso wabe jak kantor dia babe-babe ya pancet gak enak Pak. Yang kedua, ada ulama yang menjelaskan bahwa siwak itu tujuannya agar bersih giginya Pak. Maka ada ulama yang menyamakan sikat gigi itu siwak dalam konteks sekarang. Jadi kalau mau ke masjid itu sikat gigi dulu itu sudah sama dengan siwak Pak. Saya tidak pernah bahas siwak saya, tapi saya sikat gigi kalau berangkat. Halo? Nah, tapi kalau ada gurunya masih pakai siwak ya monggo mawon. Kalau saya sikat gigi itu sudah cukup menggantikan siwak. Itu Pak ya. Narun hamiyah, terus ditutup dengan itu sunnah Pak. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Artinya saya minta permaafan dan afiyah kepadamu. Afiyah itu sehat yang gampang digunakan untuk taat kepada Allah, itu afiyah namanya. Biasanya sehat wal afiyah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Karena disebut neraka itu minta maaf sama Allah, itu loh Pak maksudnya. Itu doa yang disunahkan Nabi dibaca setelah surat Al-Qari'ah. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Sudah isya Pak. Ya. Dari saya cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.